tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil yang barusan kita dengar, Yesus berbicara tentang roti hidup setelah begitu banyak orang mencarinya. Yesus tahu motivasi dari orang-orang yang datang untuk menemui Dia. Injil ini sebetulnya masih sambungan dari cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Orang-orang yang telah kenyang
karena mujizat roti dan 5 roti dan 2 ekor ikan ini, terus mencari dan berusaha untuk selalu di dekat Yesus. Yesus tahu motivasi mereka, karena yang mereka cari bukan Yesus, tetapi makanan untuk diri mereka sendiri. Yesus meminta mereka untuk merubah motivasi mereka dalam mengikuti Yesus, bukan lagi pada makanan, tetapi pada Yesus sebagai kekuatan. Yesus minta mereka untuk tidak lagi mencari roti yang dapat binasa, tetapi roti yang memberikan kekuatan sampai kehidupan kekal, yaitu dirinya sendiri dan firman-Nya. Peringatan Yesus untuk orang-orang ini juga berlaku untuk kita semua. Kita semua tentu tahu motivasi kita semua untuk mengikuti Yesus. Kita semua tentu memiliki motivasi untuk datang dalam perayaan Ekaristi untuk menerima tubuh-Nya. Yesus mau supaya kita semua memiliki motivasi yang benar untuk mengikuti Dia. Yesus mau supaya kita semua datang kepada-Nya dengan hati yang bersih dan murni. Namun seringkali kita memiliki motivasi yang dangkal dalam mengikuti Yesus. Kita hanya sungguh-sungguh mau berdoa dan percaya kepada-Nya, atau bahkan kita mau datang ke gereja hanya kalau kita sudah ada dalam situasi sulit, sedang sakit, sedang kecewa, dan kita butuh bantuan Yesus. Maka kita mulai dengan sungguh-sungguh berdoa. Kita mulai dengan sungguh-sungguh memegang rosario atau dengan sungguh-sungguh mau datang ke gereja. Yesus sebetulnya menuntut lebih dari itu, supaya ketika penderitaan, kekecewaan yang kita alami, kita tidak mudah putus asa dan menyerah. Ketika kita hanya berfokus pada diri kita untuk keperluan kita dan seakan-akan doa-doa kita belum terkabulkan, maka kita menjadi orang-orang yang mudah untuk putus asa, mudah untuk meninggalkan gereja, dan mudah untuk mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, Yesus juga menyebut dirinya sebagai roti hidup, dan Yesus berjanji, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi, dan siapapun yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Ibarat roti yang kita makan untuk menguatkan kehidupan jasmani kita, roti hidup yang kita terima dalam Ekaristi memberikan kekuatan bagi perjalanan hidup kita. Menerima Yesus berarti memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dunia ini. Dan Yesus selalu dengan tangan terbuka mengundang kita semua untuk datang ke dalam perjamuannya, datang ke dalam Ekaristinya, di mana Ia memecahkan tubuhnya dan memberikannya kepada kita semua sebagai kekuatan dan bekal untuk perjalanan hidup kita. Karena itu datanglah kepadanya dan nikmati perjamuan Ekaristinya. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kita semua yang mau menerima tubuh Kristus dalam Ekaristi dan mau mengambil inspirasi dari perayaan ini, harus membawa semangat pembaharuan dalam kehidupan kita. Itu yang membedakan kita dari orang-orang lain. Kita yang datang ke dalam perayaan Ekaristi harus membawa wajah Tuhan, harus membawa karakter Allah dalam kehidupan kita. Kita yang sudah menerima tubuh Kristus, hidup kita harus selalu penuh dengan cinta
damai dan pengampunan. Ketika kita menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi, kita tidak hanya menerima roti yang disucikan, tetapi kita juga sebetulnya menerima Yesus sendiri ke dalam hidup kita. Ini adalah momen yang penuh makna ketika kita semua diingatkan bahwa Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita di setiap langkah hidup kita. Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini menimba kekuatan dan inspirasi dari sabda Yesus hari ini dan juga dari tubuhnya yang Ia serahkan bagi kita semua untuk kita santap. Semoga kita semua selalu menginspirasi dan memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita dan yang selalu kita jumpai dalam hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.